Mohon maaf karena tadi ada sedikit masalah teknis. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ini tipe pelimpah berdasarkan fungsi itu ada 3. Yang pertama pelimpah utama, kemudian pelimpah tambahan, kemudian ada yang namanya pelimpah darurat itu. Pelimpah utama ini adalah yang pertama kali dia mengalirkan air banjir gitu ya, ketika dia volume air waduknya penuh. Ketika pelimpah utama ini sudah tidak bisa menampung, maka akan dilanjutkan ke ini pelimpah tambahan. Jadi ini adalah pelimpah tambahan. Dan ketika banjirnya masih datang lagi sehingga pelimpah tambahannya ini tidak mampu lagi, maka air akan mengalir melalui ini pelimpah darurat itu. Jadi ini adalah semacam hanya timbunan biasa gitu. Jadi kalau dia terkena aliran air, maka dia akan runtuh dengan sendirinya gitu. Nah kalau kita lihat kan ini dibuang kemana? Ini dibuang ke arah hilirnya meskipun ini ada infrastruktur jalan dan sebagainya, tapi demi keselamatan orang banyak makanya dia dibuang ke area-area yang bisa menyelamatkan bendungan utamanya. Ya ini adalah contoh-contohnya, nanti bisa dilihat sendiri. Nah, ini adalah yang tipe pelimpah samping. Nah ini adalah seperti yang bendungan Insinyur Juanda di Jatiluhur. Nah oke, lanjutnya kita akan masuk ke peredam energi. Jadi peredam energi sesuai tadi ya yang saya bilang tadi, bahwa dia fungsinya adalah untuk mengendalikan kecepatan aliran air gitu, sehingga tidak menggerus dasar saluran ataupun tebing sungai, karena dia kembali lagi ke sungai. Kalau tipe 1 ini tidak menggunakan apa-apa, jadi dia hanya mengandalkan panjang lantai L ini. Nah, kemudian kalau yang ini kolam olah datar tipe 2 ini menggunakan gigi-gigi ini. Gigi-gigi pemencar aliran. Ini digunakan apabila kecepatan aliran itu melebihi dari 18 meter per detik. Ketika V aliran 18 lebih dari 18 meter per detik, dia menggunakan tipe 2. Jadi ini ada ini ya. Ini ada D1. D1 ini semacam inilah. Jadi D1 tuh kedalaman aliran. Jadi ini tingginya ini. Nah, ini tingginya ini disimbolkan D, tinggi aliran airnya. Dan H1 tingginya, kemudian ini W2 ini 0,15. Oh, ini mungkin maksudnya 0,15 kali D mungkin maksudnya. Nah, ya ini ada ini D1, kemudian D2 adalah ini. Nah, ini ada tipe 3. Tipe 3 digunakan apabila V kurang dari 18 meter per detik. Nah, ada tipe 4. Nah, juga sama, ini digunakan untuk kecepatan yang tidak terlalu tinggi juga. Nah, kalau tipe bakat ini ya, ini digunakan untuk kecepatan yang lebih tinggi. Artinya debit yang dialirkan sangat besar dan sangat tinggi. Makanya airnya dilempar ke atas. Nah, kalau ini dia dipecah dulu menggunakan gerigi-gerigi gitu ya, sambil dia dilempar ke atas airnya. Nah, ini ada bilangan Froude, antara 2,5 sampai 4,5. Jadi ini ada kelas untuk mengklasifikasikan aliran. Kita tidak akan membahas di sini karena itu akan kita bahas di hidrolika. Oke, ini gambar bangunan pengeluaran. Jadi tipikalnya ada 2, yaitu dengan pintu atau tanpa pintu. Nah, kemudian alirannya bebas, free flow, atau aliran tertekan, pressure. Nah, komponennya kurang lebihnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah intake-nya. Kemudian dia mengalir gitu ya. Nah, kemudian ini adalah semacam kayak gate atau katupnya gitu ya, katup keamanannya gitu. Nah, kemudian ini adalah kontrolnya gitu. Nah, kalau ini adalah tipikal yang saluran tertekan. Oke, ini adalah yang tipe 1. Nah, jadi dia kontrol hose-nya ada di bagian ujung hilir gitu. Seperti yang gambar sebelumnya. Nah, ini ada gate chamber, ini digunakan untuk
kontrol. Jadi dia untuk kontrol katupnya. Jadi ketika mungkin dia ada masalah di sini, dia otomatis dia akan menutup gitu. Nah, ini ada keterangannya pressure conduit. Ya, karena dia kan aliran airnya kan dia sangat besar, jadi dia tertekan gitu ya. Karena dia diaturnya adalah di hilirnya, otomatis di bagian sini dia full tertekan airnya gitu. Nah, kemudian yang tipe 2 ini ada di tengah. Jadi gate house-nya ada di tengah. Nah, jadi masih sama. Kalau yang di sini dia pipa ini adalah dia pipa tertekan. Nah, tapi yang bagian sini mungkin dia bukan yang tertekan karena kan ini gate-nya kan di sini kan. Jadi keluar dari sini airnya dia sudah menjadi aliran terbuka. Kalau di sini dia aliran tertutup. Nah, kalau di sini dia bukan aliran tertekan atau aliran terbuka. Ya, dia ada di bagian tengah. Nah, kalau di sini, lah ini dia intake-nya ada di hulu. Jadi dia menggunakan jembatan gitu ya. Jadi nanti kalau mau ke intake, ya ini contohnya Waduk Kedungombo, dia menggunakan intake seperti ini. Kita jalan ke sini, terus kemudian kita inspeksi ke sini. Nah, aliran air yang di sini, ya ini free flow. Karena dia tidak ada tekanan, karena dia pintunya di sini. Jadi operasional pintunya kan dia tidak, istilahnya bukan aliran tertekan itu ya, hasil dari pola operasinya ini. Nah, ini sama, kalau ini dia tanpa ada gate-nya, jadi gate dan valve-nya dia langsung di sini. Nah, guard and regulating valve-nya ada di sini. Nah, kalau ini dia pipa tertekan. Nah, ini adalah intake miring, kemudian yang ini adalah intake tegak gitu ya. Nah, intake miring ini dia memiliki keuntungan, jadi dia kan mungkin lebih ringan gitu ya daripada intake yang tegak. Dan mungkin dari sisi sedimentasi juga dia juga lebih aman, beberapa literatur yang saya baca. Karena kan dia sifatnya kan kalau sedimentasi kan kalau dia tegak kan dia akan mendorong, tapi kalau dia miring otomatis dia tidak terlalu berat bebannya gitu. Jadi dia diangkat dari sini gitu. Buka tutupnya seperti ini dibuka terus kemudian ditutup. Nah, ini ada conduit, nah, kemudian ini adalah energi dissipator, ini peredam energi. Nah, kita lihat ini yang tegak ini seperti ini, jadi ini ada trash rack untuk mencegah sampah-sampah gitu. Jadi air masuk ke sini terus ke sana gitu. Nah, kalau kita lihat ini kan MOL-nya ya, minimum operating levelnya. Nah, jadi posisi intake ini, posisi dasar ini pengambilannya ini, dia bisa di bawah MOL. Jadi nanti ketika air maksimum adalah di FSA, kemudian dia turun, kemudian setelah mencapai elevasi MOL, ini akan ditutup karena bendungan tidak boleh kering 100% gitu. Jadi posisi ini boleh di bawah MOL, artinya bisa di bawah MOL. Ya, oke, kita mulai menggambar mercury spillway gitu ya. Bentuk mercury spillway itu cukup banyak. Salah satunya yang sering adalah mungkin tipe OG dan tipe USBR. Kalau yang ini ambang bebas, ya ini adalah free flow. Dan yang kita bahas di sini adalah yang free flow ya. Jadi kita tidak membahas yang spillway yang berpintu. Nah, ini adalah ambang bebas untuk tipe yang pertama. Jadi dia cuma semacam ambang biasa saja gitu ya. Seperti ini kemudian dialirkan biasa gitu. Jadi tanpa ada saluran transisi dan sebagainya mungkin. Jadi ini hanya seperti ini biasa gitu. Ya, tapi kalau ini ambang berbentuk bendung ini, pelimpah ini dia membentuk tegak dulu. Kemudian di sini ada radius. Nah, ini ada lengkung nih. Nah, lengkungnya ini, ya inilah fungsi ini. X pangkat 1,85 sama dengan 2 kali HD. HD itu adalah ini ya, tinggi airnya, tinggi tekan airnya ini. Dikali Y. Nah, X itu adalah arah ininya. Y adalah arah ininya. Oke, langkah-langkah yang kita
harus kita tahu adalah bahwa ini, ya pertama kita harus mencari jaraknya ini, kemudian berapa besarnya R1, kemudian berapa besarnya R2 gitu ya. R1 0,5 kali HD, berarti 0,5 dikali tinggi ini, R2 0,2 kali tinggi ini gitu ya. Nah, kemudian fungsi ini, fungsi lengkungnya, ini bisa dihitung. Jadi ini semacam kita menghitung koordinat ya. Ketika di sini adalah 0, berarti kan dimulai dari 0,0 gini. Kemudian nanti X1 nanti berapa, X2 berapa, terus itu. Jadi X-nya ke sana, Y-nya turun ke sini. Jadi nanti akan seperti ini. Nah, membentuk ini. Nah, setelah koordinatnya ini tahu, maka baru kita bisa menggambar ini lengkungnya ini. Nah, gitu. Nah, ini ada kalau yang tadi tipe OG, kemudian ini adalah tipe USBR. Ini adalah modifikasi dari tipe OG gitu ya. Nah, kemudian ini kalau kita lihat di sini dia bukan tegak lurus, tapi dia ada kemiringannya. Dia juga sama nih kemiringannya. Nah, jadi dia hulu miring ya. Nah, hulu miringnya ada 3:1, 2:3, 3:3. Ini sama, jadi kita langkah awalnya adalah bahwa kita harus mencari nilai-nilai ini dulu ya. Nah, nilai-nilai ini kita hitung dulu. Nah, kemudian baru kita gambarin tadi ya. Kita gambar posisi ini asnya gitu kan ya. Terus kemudian kita menghitung ini nih. Ini adalah X pangkat 1,85 sama dengan ini 1,936 ya, bukan 1936, tapi 1,936 HD pangkat 0,850. Jadi kalau ini 1,850 di sini adalah dikurangi 1, jadi 0,850. Oke, saya ulangi ya karena ini tulisannya nggak jelas ya. Ini adalah X untuk hulu miring hulu miring 3:1. Rumus lengkungnya adalah X 1,850 sama dengan 1,936 HD pangkat 0,85 dikali Y-nya. Nah, kalau yang tipe ini 2:3, ini rumus lengkungnya adalah X pangkat 1,810 sama dengan 1,939 HD pangkat 0,810 dikali Y. Nah, kalau yang ini, nah, fungsi lengkungnya adalah X pangkat 1,775 sama dengan 1,873 HD pangkat, nah kan eksponennya dikurangi 1 kan, pangkat 0,755 maaf. Pangkat 0,755 kali Y. Saya ulangi ya. Berarti X pangkat 1,755 sama dengan 1,873 HD pangkat 0,775. 1,775 dan 0,775 ya. Nah, ini sama. Nah, bedanya kalau yang ini adalah dia hanya 1 R gitu ya. R-nya hanya 1. Kalau ini kan tadi R-nya 2. Nah, ini juga sama nih R-nya 2. Nah, oke, ini adalah yang profil pelimpah tipe 1, kemudian ini tipe 2 yang miring 2,3, kemudian ini tipe 2 yang miring 3:3. Nah, ini nanti yang akan kita gambar ya. Oke, menggambar SPW tipe OG, contoh soal seperti ini. Tinggi pelimpah diketahui ini adalah 4 meter, tinggi HD-nya adalah 2 meter gitu. Nah, ini adalah jaraknya A. A adalah 0,175 kali H aksen. H aksen itu sama dengan HD. Berarti 0,175 dikali HD, 0,282 dikali HD, 0,5 kali HD, 0,2 kali HD. Jadi nilai-nilai ini harus kita hitung dulu. Nah, kemudian ini kita hitung yang rumus lengkungnya tadi.
Pak, bagaimana cara menghitungnya ini? Ya, nanti akan kita buatkan tutorialnya ya. Nanti akan kita buatkan tutorialnya gimana cara menggambar dan menghitung ini. Menghitung lengkungnya ini. Nah, ini juga sama. Ini adalah 3. Nah, ini kan, Pak, ini kok biasanya kan 1:n, Pak. Kok ini kok 3:1? Nah, itu nanti akan kita jelaskan juga di tutorial ini ya. Tutorial menggambar merge spillway gitu. Nah, ini adalah tugasnya. Jadi teman-teman nanti membuat ini, menghitung dan menggambar masuk pelimpah. Jadi pelimpah tipe OG dan USBR. Jadi ini tipe OG kan hulu tegak, kemudian hulu miring tadi ada 3 ya, berarti ada 4 ya. Ada 4 pelimpah yang akan kita buat. Kemudian tinggi tekanan air atau HD tadi ini 2,xy. Misalkan NIM-nya adalah 5, di belakang NIM 15 berarti 2,15 meter gitu misalkan. Tinggi mercunya sama 4 meter. Nah, kemudian perhitungan koordinat berhenti pada posisi 5,xy. 5,xy sama misalkan 5 tadi, x-nya 15 berarti 5,15. Apa ini semua akan kita jelaskan pada tutorial. Nanti akan kita bikinkan tutorialnya untuk cara menghitung dan membuat. Nah, perhitungan koordinat ini adalah maksudnya untuk menghitung lengkungnya menggunakan Microsoft Excel dan penggambaran melalui AutoCAD. Nah, tugas dikumpulkan yaitu berupa file Excel dan gambar DWG. Jadi gambar DWG-nya cuma nanti di plotting aja di kertas A4 yang menggunakan COP gitu ya. Silahkan kalau memang bisa dijadikan 1 lembar, jadikan 1 lembar. Kalau memang mau dijadikan 2 lembar, ya 2 lembar terserah. Ya, kemudian tugas dikumpulkan paling lambat hari Senin besok. Senin Minggu besok jam 9. Oke, diupload pada link berikut. Oke. Dan ini semua akan kita jelaskan pada tutorial yang akan kita share juga nanti. Oke, mungkin itu dari saya, dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila mungkin ada pertanyaan atau mungkin yang masih kurang jelas, silahkan nanti bisa bertanya melalui WA Group sesuai dengan arahan Pak Wahyu tadi ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.